Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saudara-saudara, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga dalam keadaan baik. Terima kasih telah bergabung ke dalam Zoom meeting kita. Yang tadi kita telah melaksanakan berdoa sebelum memulai perkuliahan, dan saya harapkan saudara-saudara dalam keadaan baik selalu. Nah, kita lanjutkan saja. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan presensi terlebih dahulu dari kedua kelas. Namun lebih gampangnya, nanti saudara-saudara sebenarnya bisa melakukan presensi secara mandiri yang akan dibuka di iLearn saja ya. Jadi saudara-saudara diharapkan silakan Anda untuk membuka presensikan diri Anda, tetapi saya pun akan mengcapture di perkuliahan ini atau di akhir kelas untuk melihat apakah Anda hadir atau tidak. Karena ini kan kelasnya gabungan ya, ada 100 orang lebih di sini. Seperti itu. Jadi tidak akan saya panggil satu persatu, tapi nanti saya ingatkan Anda harus melakukan presensi pribadi. Selanjutnya, nanti tolong jangan keluar dulu atau jangan pergi dulu karena saya akan mengcapture atau akan SS layar tangkap kita untuk melihat apakah Anda hadir atau tidak hari ini. Nah, selanjutnya pada pertemuan 4 ini, sebenarnya ini adalah pertemuan ketiga. Jadi di kelas lain, saya sudah menggambarkan ini, sudah menjelaskan ini, tetapi untuk kelas sebagiannya ini belum terlaksana dengan maksimal karena pembahasan terkait dengan naskah ataupun korpus yang akan diteliti. Nah, saudara-saudara, pada materi ini sebenarnya CPL atau capaian pembelajaran yang diharapkannya adalah saudara-saudara mampu mengidentifikasi bagaimana manuskrip yang ada di dalam kajian atau objek filologi atau dalam kajian bahasa dan sastra, salah satunya adalah filologi. Melalui capaian pembelajaran ini dianggap saudara-saudara mampu satu menjelaskan apa itu kodeks, manuskrip, handscript, dan naskah kuno, dan yang kedua saudara-saudara mampu mengidentifikasi terkait aspek kodikologis yang ada di dalam naskah kuno, seperti itu. Apakah tangkapan layar saya dapat Anda lihat? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Jadi kita lanjutkan saja. Di sini kita akan mulai terkait dengan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ketiga hal ini atau keempat hal ini, seperti itu ya. Sebentar. Oke, di sini ada istilah kodeks, manuskrip, handscript, dan naskah kuno. Saudara-saudara sebenarnya sudah mengetahui sebenarnya apa itu bagian-bagian dari mereka, tapi mungkin secara etimologis atau secara teoretisnya saudara-saudara harus mampu mengetahui hal tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa pembelajaran hari ini adalah ceramah, jadi 1 kali 50 menit adalah ceramah, dan nanti 1 kali 50 menitnya adalah tugas mandiri, Anda bisa belajar sendiri, yang notabene-nya Anda langsung menganalisis naskah yang telah Anda dapatkan. Nah, di sini kita harus melihat terlebih dahulu terkait dari latar belakang, yaitu adanya Kitab Sutasoma. Kalian yang jurusannya IPS atau IPA, mungkin dulu belajar sejarah adanya Kitab Sutasoma. Masih ingat terkait dengan Kitab Sutasoma? Apakah masih mengingat apa itu Sutasoma? Oke, apa Sutasoma? Atau ada yang tahu ini bekas kerajaan apa? Ada yang tahu? Majapahit, Bu. Oke, Majapahit ya, benar. Karena di teksnya sudah ada seperti itu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Sutasoma ini adalah suatu kitab yang berisikan sastra dari bahasa Jawa kuna. Bu, kenapa itu bukan kuno? Memang nama istilahnya itu adalah kuna, karya Empu Tantular dari Majapahit atau Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Nah, ini salah satu aspek sastra yang kita tahu saat ini adalah semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau teman-teman ditanya Bhinneka Tunggal Ika itu dari kitab apa, teman-teman harus mampu ya sebenarnya menjelaskannya, yaitu dari
kitab Sutasoma. Nah, selanjutnya kita lihat juga di sini ada juga terkait dari kitab Nagara Kertagama yang berbahasa Jawa kuno. Dan ini pun adanya di Kerajaan Majapahit dan ditulis oleh Empu Prapanca. Nah, di sini isinya kalau misalnya yang tadi Sutasoma itu kepada sastra yang bertujuan nantinya ada didaktik dan lain-lain, kita lihat kalau misalnya Negara Kertagama ini lebih kepada laporan perjalanan mengikuti Anjang Sana Hayam Wuruk ke wilayah kekuasaan Majapahit. Ini lebih kepada cerita perang, cerita bagaimana para raja dan lain-lain melakukan aktivitasnya, seperti itu. Dan kita pun sebenarnya tahu di dalam sastra klasik Indonesia, kita mengetahui adanya Hikayat Amir Hamzah. Bagaimana Hikayat Amir Hamzah ini menjadi epos yang berbahasa Melayu yang ditulis pada abad ke-15 dan juga abad ke-16. Hikayat Amir Hamzah, kita tahu ya hikayat bagaimana kisahannya, bagaimana perannya dalam penyusunan kesusastraan Melayu karena menggunakan bahasa Melayu seperti Hang Tua dan lain-lain. Dan ini pun sudah ada kitabnya yang notabene-nya kita bisa melihat, kita bisa mendapatkan informasi pada masa sekarang melalui kitab-kitab itu. Nah, kitab-kitab inilah apakah ini disebut sebagai manuskrip, apakah disebut sebagai handscript, atau itu disebut dengan istilah yang lain. Nah, kita akan lanjutkan. Di sini kita harus tahu bahwa benda peninggalan tertulis itu disebut dengan naskah. Ingat ya, benda dengan peninggalan tertulis naskah. Nah, kalau misalnya manuskrip di Inggrisnya ya, di bahasa Inggris itu ada manuskrip. Kalau misalnya dia kodenya, kalau misalnya nanti Anda baca suatu teks ada kodenya MS, itu adalah naskah tunggal. Kalau MSS itu naskah jamak. Atau misalnya kalau misalnya Anda belajar bahasa Belanda itu adalah handschrift. Jadi di bahasa Belanda nanti dikodekan atau kalian ke perpustakaan nasional atau misalnya ada tulisan HS itu adalah naskah tunggal. Dari handschrift, kalau naskah jamaknya HSS, itu adalah pengkodean dalam budaya, terutama dalam naskah filologi. Nah, kita juga sudah tahu di semester yang lalu atau sebelumnya bahwa ada perbedaan antara tekstologi dengan kodikologi. Kalau tekstologi itu membahas terkait dengan kandungannya, dengan isinya. Kalau misalnya naskah itu lebih kepada kodikologi, konteksnya atau fisiknya. Nah, kita tahu nih kalau misalnya di dalam Arab atau misalnya ke budaya Barat, kalau misalnya naskah itu bisa disebut sebagai batang pohon. Nah, batang pohon, kenapa batang pohon nantinya akan meluruskan atau akan menjabarkan terkait dengan filologi, bidang ilmu pengetahuan yang di Indonesia yang kita sebut sebagai ilmu pembelajaran terkait naskah dan teks lama. Atau misalnya kalian baca dari buku pedoman kita di semester lalu, dari Barit, naskah itu benda konkret yang dapat dilihat, dipegang, bahan dan teknik penjilitannya ada, sampulnya ada, aksaranya ada, ejaan ada, tinta, rubrikasi, iluminasi, hiasan-hiasan atau yang lainnya yang intinya bisa diinderai, baik dipegang, baik dilihat, baik dicium atau di lain-lain lah ya, intinya bisa diinderai. Nah, selanjutnya kita lihat di sini bahwa teks itu yang tadi yang bersifat kepada kandungan, kepada isinya. Misalnya wacana primbon dalam tradisi pernaskahan Jawa yang dinyatakan dalam lambang grafis, gambar atau aksara. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kandungan itu disebut teks bisa melalui lambang, bisa melalui gambar, bisa juga melalui aksara, seperti itu ya. Jadi kita harus tahu teks itu tidak harus tulisan Latin, tidak harus tulisan pegon, tidak harus tulisan Arab. Kemudian teks juga tidak dapat diinderai ya, tetapi melalui proses membaca, menginterpretasi dan kita tahu maknanya. Nah, kemudian di sini yang paling kita akan gali lebih lanjut adalah tentang si naskah ya. Naskah ini dia mempunyai sifat ketradisionalan. Wujudnya itu atau alat tulisnya itu, aksara dan proses produksinya itu punya ciri khas tertentu dari naskah lain. Misalnya, naskah Batak. Naskah Batak itu menggunakan
kepingan kayu-kayu dengan adanya motif atau coraknya itu adalah cicak dan lain-lain. Misalnya aksaranya sudah sangat jelas berbeda, alat tulisnya ketika Anda menggambar atau menulis di kayu akan berbeda dan lain-lain. Atau misalnya saya ungkapkan orang Bali punya tradisi menulis di kertas daluang. Nah, daluang ini berarti tinta yang digunakan pun akan berbeda, tidak seperti di kayu, tidak seperti di gading dan lain-lain. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita harus membedakan juga, Bu, apakah sama ya naskah pada masa lampau dengan masa kini? Sangat berbeda. Kita bisa menyebutkan apapun itu naskah, buku, naskah, ataupun hal-hal yang misalnya karya yang kita terbitkan, seperti ini misalnya ada buku salah satunya. Ketika ada buku berarti salah satu ini adalah naskah. Intinya apapun karya yang diterbitkan itu bisa disebut dengan naskah. Ketika kita belajar filologi atau kajian budaya, naskah itu lebih kepada sesuatu yang memiliki perwujudan tradisional ya. Apakah dia tulisannya, aksaranya, pembuatannya, proses pembuatannya, materialnya, dan lain-lain. Jadi teman-teman harus bisa membedakan naskah itu apa, teks itu apa, teks adalah kandungannya, naskah adalah fisiknya, naskah pada konteks filologi berbeda dengan naskah yang kita pahami pada masa kini. Selanjutnya, yang paling membedakan itu antara naskah yang zaman sekarang dengan zaman lampau adalah kalau yang lama ini terkait dengan jarak waktu dan jarak budaya. Jadi kalau misalnya dia disebut sebagai naskah nih, kalau misalnya dia diciptakan dan kalau misalnya apa bedanya sih Bu naskah sekarang sama naskah yang masa lampau sebagai kajian filologi? Naskah sekarang gampang kalian baca. Kalian bisa dengan mudahnya menginterpretasi, memahami, dan lain-lain. Tapi kalau naskah di dalam kajian filologi, Anda tidak mudah untuk memahami itu sendiri. Kalian harus mentranskripsikan terlebih dahulu. Kalian harus menerjemahkan terlebih dahulu dan sebagainya ya. Nah, ini pun kenapa? Karena ada lama jarak waktunya yang berbeda. Kalau naskah bisa aja naskahnya itu 50 tahunan, 60 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Atau jarak budaya. Nah, jadi kalau misalnya naskah yang kalian tahu itu kalian akrab dengan naskah itu. Dia membicarakan apa akrab? Dia membicarakan sesuatu dengan cara penyampaian pada masa kini. Jadi jarak budayanya tidak ada. Berbeda dengan naskah kuno yang notabene-nya jarak budayanya ada. Baik misalnya dari cara penggunaan bahasa, penggunaan kaidah kebahasaan, dan lain-lain. Ketika Anda misalnya membaca dengan naskah tulisannya Pegon, atau misalnya tulisannya Arab dan berbahasa Sunda Buhun atau Sunda zaman dahulu, kalian akan merasa terbawa suasana ini adalah kehidupan atau informasi yang ditunjukkan pada masa lampau. Berbeda dengan sekarang, kalian tidak akan akrab dengannya. Jadi kita bisa simpulkan atau konklusikan bahwa naskah adalah peninggalan tertulis. Nah, di sini paling gampangnya, Bu, apakah sama si prasasti dengan si naskah? Jelas berbeda ya. Jelas berbeda ya. Jadi kalau misalnya naskah itu kan dia itu alatnya keras. Sama sih, kalau prasasti juga keras. Tapi kita harus lihat kalau naskah dia bisa digandakan atau direproduksi. Kalau misalnya prasasti tidak bisa direproduksi ya, Bu. Kenapa kita ambil prasasti? Karena pada masa lampau dalam kebiasaan atau habit untuk menulis itu hanya ada dua, di naskah atau di suatu benda-benda yang kita sebut sebagai prasasti, seperti itu. Tapi yang tadi membedakan, naskah itu bisa digandakan atau direproduksi, dalam artian ketika Anda menulis di daun lontar, daluang, mulberry, atau misalnya di gading dan lain-lain, itu bisa digandakan atau direproduksi, sedangkan prasasti itu tidak bisa. Terus isinya itu naskah itu panjang karena dia berusaha mengisahkan sesuatu, berusaha menjelaskan sesuatu informasi itu. Tapi kalau misalnya prasasti dia lebih pendek. Kita lihat seperti ini, contohnya adalah prasasti, di mana prasasti ini hanya misalnya ada telapak kaki raja, ada informasi-informasi misalnya nama rajanya, kerajaan itu dulunya namanya apa, dibangun oleh siapa, keluarganya siapa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya biasanya naskah ini berawal dari informasi fiksi ya, tapi lama-kelamaan banyak informasi ilmiah seperti halnya pengobatan, seperti halnya sertifikat ataupun ijazah pada masa lampau, atau misalnya surat waris, dan sebagainya.
Nah, kalau misalnya di prasasti, dia harus benar-benar wacana, tidak boleh ada keindahan dan juga imajinatif di dalamnya. Seperti itu. Kemudian kalau naskah pula mobilitas yang relatif tinggi dan mudah dipindah-pindahkan. Seperti halnya kita tahu ya, misalnya di perpustakaan Belanda, di situ University of Leiden misalnya salah satu librarinya atau perpustakaannya menyimpan banyak sekali naskah Indonesia yang dibawa ke sana. Berbeda halnya ketika prasasti. Prasasti itu tidak bisa dibawa-bawa, sulit sekali. Jadi biasanya ketika ada prasasti kita akan temukan dia di awal tempat kita menemukan atau dipindahkan ke tempat-tempat seperti museum atau misalnya ke tempat-tempat yang bisa pemugaran dan sebagainya. Tapi biasanya mereka kebanyakan akan diberikan di tempat tersebut, tapi akan dikonservasi seperti itu. Nah, selanjutnya terkait dengan alat tulisnya. Jadi saudara-saudara di sini alat tulisnya juga sangat beragam ya. Jika Anda lihat, kita bisa tahu alat tulisnya itu beda sekali ketika saudara-saudara melihat suatu naskah dan juga suatu prasasti. Kemudian juga di sini ada teknik penyatuan dan penjilitan yang berbeda dengan bahan alat tulis naskah. Alat tulis naskah itu jadi kalau misalnya kita lihat prasasti tidak ada lembaran-lembaran, kemudian tidak ada penjilitan, berbeda dengan naskah. Dan juga kita tahu alat tulis dalam naskah itu bervariasi. Ada misalnya helaian-helaian daun tal atau daun nipah yang diikat dengan tali di bagian tengah dan biasanya dimasukkan ke dalam kotak yang di dalam tradisi Bali disebut dengan keropak. Jadi kalau misalnya kalian pernah nggak sih lihat vintage yang menulis pakai bulu angsa, terus kemudian ada juga ini adalah pakai helaian daun tal atau misalnya cabang-cabang yang dia itu bisa di ujungnya itu dilancipkan. Nah, itu sebagai alat tulis pada masa lampau. Tidak mengenal pulpen, spidol, apalagi yang sekarang online ya. Kita bisa menulisnya dimanapun dengan ketikan tidak mengenal seperti itu. Jadi benar-benar tradisional. Kemudian juga kita secara penjilitan, bagaimana kita mengumpulkan naskah-naskah itu, lembaran itu, kita harus melakukannya adalah melakukan penjilitan atau kita gulung. Makanya teman-teman atau saudara-saudara ketika menonton film-film kerajaan atau hal-hal yang berbau dengan kerajaan, ketika ada naskah, mereka itu akan digulung, bukan dilipat-lipat. Karena itu satu, akan mempertahankan nasib naskah atau umur naskah yang panjang. Seperti itu ya. Nah, atau misalnya kita tahu pada Pustaha Batak, namanya Pustaha yang tadi yang tulisan-tulisan yang tulis di kayu-kayu, itu lembarannya tipis-tipis dari kulit kayu. Tapi teman-teman, itu dia digabungkan. Jadi lipatnya itu digabungkan, tidak asal lipat seperti itu ya. Kalau dia dilipat-lipat saja, nantinya itu akan merusak, sehingga harus ada pelipatan seperti kipas yang dilipat, tahu ya? Kipas yang dilipat itu melipatnya sudah sangat teratur, sudah sangat apik seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat juga bahwa bahan tulis itu tidak hanya kayu, tidak hanya daluang, tidak hanya papirus, seperti yang kita tonton di satu kelas saya sudah memaparkan video pembuatan daluang, tapi bisa juga kulit hewan seperti biri-biri, rusa, petak-petak tanah liat. Jadi kalian kalau misalnya tahu genteng pada masa lampau itu kan gentengnya nggak langsung asbes ya, tapi ada genteng yang dibuat dari tanah liat. Nah, dari itu bisa. Jadi dia, kalau kalian tahu gadget zaman sekarang kayak tablet atau yang lainnya, nah itu sebenarnya sudah ada pada masa lampau, tapi menggunakan yang namanya tanah liat itu. Jadi kita menulis di situ, berusaha membuat suatu wacana di sana, karya sastra di sana, dan sebagainya. Atau dari tanduk kerbau, gading, dan kulit penyu. Bahkan kulit penyu ya, kita bayangkan saja. Anda kalau misalnya saya berikan uang 500.000, misalnya Davina, saya berikan uang 500.000, tolong bikin salin naskah di kulit penyu. Davina mau? Enggak, Bu. Kenapa, Dav? Karena tidak berpengalaman dan susah sepertinya, Bu. Iya, susah ya, benar sekali. Kalau misalnya Tri Jumaisa, kamu bagaimana? Kalau misalnya saya berikan uang 500.000, mau tidak membuat naskah, menyalin naskah di kulit penyu? Tidak, Bu. Kenapa? Karena tidak punya basic di penyu. Oke. Oke, nah kita bisa lihat ya bagaimana
kebiasaan yang berubah dari yang bersifat tradisional yang dahulunya itu digemari, sekarang menjadi suatu hal yang semakin praktis dengan adanya teknologi. Kita tidak mau memperibet diri sendiri ya, kita harus menangkap penyunya, membersihkan kulitnya, belum lagi kita menulisnya pakai alat apa alat tulisnya, belum lagi cairannya harus pakai apa, kan tidak serta-merta seperti itu ya, ataupun hal lainnya. Nah, misalnya kita lihat juga alat tulis bambu dan kulit kayu banyak ditemukan di tradisi pernaskahan di Batak, Bengkulu, dan Singkel. Jadi banyak sekali. Jadi teman-teman ingat, kita ini membahas secara fisik. Fisik itu tidak hanya naskah, tapi kita membahas adalah alat tulisnya. Pulpennya apa, spidolnya apa, krayonnya apa, seperti itu ya. Tapi bukan pulpen krayon yang kita maknai secara harfiah yang seperti sekarang. Atau yang kedua, tintanya apa? Tintanya itu dulu kalian tahu nggak tinta cumi-cumi? Nah, dulu tuh pakai tinta cumi-cumi. Atau misalnya kalau kalian tahu arang, dulu itu menggunakan arang itu dihancurkan seperti bedak, ditumbuk, setelah itu dikasih air. Seperti itu. Jadi kita tidak ada tuh dulu mengetahui adanya tinta-tinta zaman sekarang, merek Kenko, merek Joico, merek Faber-Castell, dan sebagainya ya. Jadi saudara-saudara harus tahu terkait tadi naskah, media atau bahan naskah, alat tulisnya, dan juga terkait dengan tintanya apa, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya saya akan lihatkan terlebih dahulu karena kita akan membahas terkait dengan pernaskahan ya. Jadi kan ini kan jadi kita harus tahu ya. Yang pertama yang tadi kodeks itu apa? Kodeks itu adalah bagian dari luar atau fisik naskah. Manuskrip dan handscript dan naskah kuno itu sama saja. Ingat ya, manuskrip itu adalah ejaan dari bahasa Inggris. Kalau misalnya handscript itu adalah ejaan dari bahasa Belanda. Naskah kuno itu adalah ejaan untuk kita sendiri sebagai orang Indonesia. Jadi teman-teman tidak usah bingung, Bu, ini kenapa istilahnya manuskrip? Kenapa di sini yang istilahnya ini adalah handscript? Kenapa ini istilahnya adalah naskah kuno? Itu sama saja membahas terkait dengan fisik dari suatu naskah, objek dari kajian filologi. Kodeks itu adalah salah satunya adalah naskah. Jadi kodeks itu aspek fisik dari suatu naskah. Paham saudara-saudara? Paham, Bu. Oke. Nah, karena kalian paham, jadi kita akan lihat sekarang terkait dengan apa namanya? Tadi saya sudah bagikan ya ke saudara-saudara terkait dengan identifikasi naskah. Jadi saudara-saudara di beberapa kelas juga saya sudah mengungkapkan bahwa Anda harus mengidentifikasi naskah yang sudah didapatkan. Sekarang saya mau tanya terlebih dahulu, Reina sudah dapat naskah, Reina? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Kalau misalnya sudah mendapat naskah, berarti Reina sudah mampu untuk mengidentifikasi naskah ya. Jadi di situ kan ada 17 atau 18 terkait dengan identifikasi naskah secara physically atau secara fisik. Apa judul dan lain-lain. Nah, kemungkinan ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi kendala bagi teman-teman atau saudara-saudara yang naskahnya tidak bisa dibaca oleh si orang yang pemberi naskah atau penjaga surau dan lain-lain. Ada di sini kasusnya? Ada, Bu. Ya, bagaimana boleh di-sharing kan? Ren, boleh di-sharing, Ren? Ada, Bu. Ya, boleh. Permasalahannya apa? Boleh di-sharing kawan-kawan, Fajrus atau Randy? Naskahnya dimakan aneh-aneh Dimakan. rayap, Bu. Oke, naskah dimakan rayap. Tapi bisa menduga tidak isinya apa naskah tersebut? Gimana, Bu? Bisa, Fajrus bisa menduga tidak? Atau misalnya Fajrus bertanya kepada pemilik naskah sebenarnya isinya tentang apa sih ini gitu? Tadi saya sudah nanya juga ke pengelola suraunya, Bu. Beliau juga nggak kebaca sama beliau, Bu. Oke. Tapi ada foto-fotonya kan, Rus? Ada, Bu. Oke, ada. Oke. Yang lainnya? Oke, thank you, Rus. Yang lainnya, Randy bagaimana?
Kalau saya kemarin alhamdulillah dapat naskah yang masih bisa dibaca, Bu, dan kondisinya itu masih baik gitu. Oke, alhamdulillah ya. Dan pemilik suraunya ketika saya tanya kandungannya itu tentang apa, beliau juga masih tahu gitu tentang apa. Good. Oke, keren. Oke, ada lagi tidak yang punya kendala terkait dengan penemuan atau pencarian naskah yang ada di Saya, Bu. masyarakat? Ya, silahkan. Tri. Saya penjaga naskahnya tidak bisa baca, Bu. Tidak paham lah. Dan saya juga. Oke, kalau misalnya seperti ini, jadi kemarin juga ada temannya yang bertanya Aisyah ke saya, Bu, ini bagaimana? Saya tidak bisa baca naskah. Pemiliknya pun tidak bisa, seperti itu ya. Jadi teman-teman minta bantuan kawannya yang pernah di pondok pesantren atau yang bisa membantu membaca naskah. Jadi tidak usah semua, tapi teman-teman coba dibantu, minta tolong sama temannya. Kira-kira ini naskahnya apa ya? Kadangkala itu ada kata kunci yang terdapat di dalamnya. Misalnya, ketika dia misalnya menunjukkan adanya pengajaran kepada Tuhan, berarti itu kita bisa sebutkan itu adalah fikih. Misalnya dia bercerita tentang raja-raja dengan selirnya dan lain-lain, oh itu berarti tentang misalnya asal-usul, atau misalnya tentang silsilah kekerajaan dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa menduga atau menghipotesa terlebih dahulu. Karena kita ingat, kajian ini adalah kajian kodikologis, fisiknya terlebih dahulu, sebelum kita melangkah lebih jauh kepada bagian isi atau kandungannya. Namun, ya ingat, namun walaupun dia bersifat kodikologis, kita harus punya gambaran keseluruhan terkait dengan naskah itu melalui hipotesa jika teman-teman tidak mengetahui atau pemilik naskah tidak mengetahui apa isi secara garis besar naskah tersebut. Paham? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, silakan. semisal kan begini, Bu. Yang nulis naskah itu kan Buya. Misalnya Buya itu meninggalnya tahun 2005. Nah, sampai 2005 ini beliau masih nulis naskah begitu kan, Bu. Terus naskahnya itu masih bahasa Arab Melayu atau Arab Gundul. Nah, itu tuh masih termasuk naskah kuno atau bagaimana, Bu? Nah, teman-teman ingat tidak, klasifikasi naskah itu apa sih paling mudahnya umurnya? Minimal berapa tahun? 50 tahun. Ya, 50 sampai 100 tahun. Ya, sebenarnya sampai kapanpun bisa ya, tapi minimal adalah 50 tahun. Ketika dia sudah 50 tahun, kita bisa sebut sebagai naskah. Tapi jika dia kurang dari umur segitu, dia usia yang tadi, jarak budaya dan jarak waktu tidak masuk ke dalamnya. Oke? Oke ya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Karena waktu Zoom kita, ya, kenapa? Bu, Ica boleh nanya, Bu? Boleh, Ce? Jadi Ica punya naskah gitu, Bu, punya angku milik pribadi, tapi naskahnya itu tuh bentuknya kayak udah dibukukan gitu loh, Bu. Oke. Jadi daun lembarannya itu udah kayak kertas, tapi agak tebal, tapi nggak kayak naskah yang sebelum-sebelum atau teman-teman yang dapetin gitu, Bu. Nah, itu harus dilihat terlebih dahulu ya. Maksudnya, Wice tolong share ke saya secara pribadi. Nanti saya akan lihat apakah itu bisa disebut naskah atau tidak. Oke? Oke, Bu. Oke, terima kasih Wice. Ada lagi, saudara-saudara? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, boleh. Silahkan, Haikal. Naskah yang saya dapat berasal dari luar sumber, Bu. Apa boleh? Boleh, sangat boleh. Saya malah sangat tertarik ya jika Anda mengkaji yang di luar sumber karena akan menjadi khazanah sastra Nusantara seperti itu. Baik, Ada lagi? Ya sama-sama Haikal, ada lagi? Fedri lagi di KP ya, Fedri? Oke, ini ya belajarnya jauh sekali ya ke KP. Luar biasa. Oke, saudara-saudara ada lagi yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau misalnya saudara-saudara masih punya pertanyaan, silahkan bertanya di grup, karena pertanyaan saudara-saudara akan membantu teman-teman yang lain juga untuk membuka atau memantik untuk berpikir ya. Jadi kita selain memang 1 kali 50 menit atau 1 SKS adalah tugas mandiri, saudara-saudara pun bisa bertanya dengan leluasa sampai hari ini atau 23.59 di grup. Nanti saya akan bantu menjawab. Kemudian yang kedua, nanti saya akan screenshot ini, tolong senyum terlebih dahulu. 1, 2. Oke, lembar kedua. 1, 2. Oke, terima kasih. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akan membuat suatu review atau konklusi dari perkuliahan kita hari ini, walaupun sangat terbatas. Kita tadi telah membahas terkait dengan kodeks. Ingat, kodeks adalah aspek fisik dari suatu naskah dalam objek filologi. Kedua, naskah, handscript, manuskrip itu satu jenis, hanyalah perbedaan penggunaan istilah atau diksinya. Jadi mereka ini tetap saja yang namanya naskah minimal berusia 50 tahun dengan adanya jarak budaya dan waktu. Dan tentunya ini berbeda dengan prasasti yang notabene tadi kita sudah pelajari, dan juga kandungannya juga berbeda. Prasasti lebih bersifat ilmiah, fakta real, sedangkan naskah bisa berbentuk sastra yang bersifat imajinatif. Seperti itu, sehingga ketika kita belajar naskah, kita harus tahu dulu secara fisiknya, dan nanti akan kita bahas atau kita kaji secara konteks ataupun kandungannya. Oke, saudara-saudara, saya tidak mau mengambil waktu kalian sangat lama. Saya tahu ini hanya 2 SKS dan saya tahu Anda memiliki keperluan yang lainnya. Sehingga saya akan cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada tutur kata atau tindakan yang kurang berkenan. Semoga Anda bisa menyelesaikannya. Silahkan nanti yang sudah boleh di-upload di iLearn. Saya akan buka dan saya akan infokan jika saya sudah membuka di iLearn untuk pengumpulan di pertemuan keempat ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Bagi yang muslim adalah hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.